Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama pelajaran pelajaran matematika. Kali ini masih sama kayak yang kemarin, kita membahas tentang teorema Pitagoras. Kalau di LKS ada di halaman 3. Kalau teorema Pitagoras itu kita membahas tentang segitiga. Nih, ini kan ada segitiga nih. Nah, di sini siku-sikunya nih. Depannya siku-siku itu namanya adalah sisi miring atau hipotenusa atau sisi yang terpanjang. Kalau bukan depannya siku-siku berarti dia dinamain sisi siku-siku. Ini siku-siku, ini juga siku-siku. Nah, rumusnya itu kalau yang ditanya sisi miring, nih sisi miring depannya siku-siku itu rumusnya ditambah. Kalau bukan sisi miring berarti rumusnya dikurang. Kayak contohnya di sini AB. AB kan sisi miring nih, berarti dia ditambah. Kalau BC, nih, BC kan bukan sisi miring, maka rumusnya dikurang. Di sini contoh soalnya ada gambar segitiga yang ditanya sisi AC dan keliling ABC. Sisi AC nih, AC. Kan siku-sikunya di sini. Yang ditanya AC. AC itu di depannya siku-siku. Kalau di depannya siku-siku berarti dia adalah sisi miring. Kalau sisi miring, rumusnya ditambah. Apanya yang ditambah? Angkanya. Di sini ada angka 16 sama 12. Yang paling gede angka mana? Angka 16. Berarti 16 dulu nih. 16 kita kuadratin. Tadi inget ya, kalau yang ditanya miring berarti ditambah sama 12 kita kuadratin. 16 kuadrat itu adalah 256. Ditambah 12 kuadrat itu adalah 144. Kalau ditambah itu hasilnya 400, sehingga akar 400 adalah 20. Ketemu deh yang sisi AC adalah 20. Nah, sekarang kelilingnya. Keliling itu berarti dari A ke B. A ke B kan 12 nih. Nah, ditambah B ke C. B ke C itu kan tadi 16 nih. Ditambah C ke A. C ke A mana? Ini. Yang tadi kita cari yaitu 20. Ketika ditambah nanti hasilnya adalah 48. Lanjut ke pertemuan yang kedua, yaitu tentang triple Pitagoras, ada di halaman 4. Triple, tri itu adalah 3. Jadi triple Pitagoras adalah kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan. Kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Nah, contoh dari triple Pitagoras itu adalah di tabel yang kemarin sudah dikirim, yang ini. Nah, ini contoh triple Pitagoras, tadi ada 3. Misalnya 3, 4, 5, 5, 12, 13, dan yang lainnya. Misalnya di sini ada angka 3, 4, 5. Apakah 3, 4, 5 ini termasuk triple Pitagoras? Nah, cara buktiinnya pakai rumus yang ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C itu adalah yang paling gede nih angkanya. 3, 4, 5. Yang paling gede angkanya berarti 5. Kita kuadratin 5 kuadrat sama dengan yang paling gede lagi angkanya berarti 4 baru 3. 5 kuadrat itu 5 kali 5 hasilnya 25. 4 kuadrat itu 16 ditambah 3 kuadrat itu 9. 16 tambah 9 itu 25. Nah, karena di sebelah sini 25, sebelah sini juga 25, kan sama nih. Kalau sama dia termasuk triple Pitagoras. Contoh yang kedua, itu ada 12, 8, dan 6. Apakah triple Pitagoras? Sama kayak tadi, rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang C itu adalah angka yang paling besar. Angka yang paling besar itu berarti kan 12 nih. Berarti 12 taruhnya di bawah C, jangan lupa dikuadratin sama dengan yang paling besar lagi angkanya berarti 8 baru 6. 12 kuadrat itu 144 sama dengan 8 kuadrat itu 64 ditambah 6 kuadrat itu 36. 64 ditambah 36 itu kan 100. Sebelah sininya 144, sebelah sininya 100. Kan dia nggak sama ya. Kalau nggak sama tandanya kayak gini. Kalau sama tandanya kayak gini. Kalau dia tidak sama berarti dia bukan triple Pitagoras. Kalau sama triple Pitagoras.
Contoh triple Pitagoras lainnya ada di LKS halaman 5, nomor 1. Ini kan yang ditanya QR nih, QR. Kalau pakai cara triple Pitagoras ya, tinggal kita lihat 10 sama 26. 10 sama 26 itu temannya berapa? 24. Berarti jawabannya adalah 24. Tapi selain pakai ini, kalian juga bisa ngitungnya secara manual. Yang nomor 2 juga sama, di sini ada angka 16 sama 20. 16 sama 20 ini temennya berarti adalah 12, sehingga nomor 2 jawabannya 12. Masuk ke materi yang terakhir, itu ada jenis-jenis segitiga. Seperti yang kita tahu, segitiga itu jenisnya ada banyak banget nih. Ada siku-siku, ada lancip, dan ada tumpul. Rumus cara buktiinnya sama kayak yang triple Pitagoras, cuma bedanya kalau dia sama dengan berarti dia termasuknya segitiga siku-siku. Kalau dia lebih kecil berarti dia segitiga lancip. Kalau dia lebih besar berarti dia segitiga tumpul. Misalnya di sini ada angka 10, 8 sama 5. Kita masukin ke rumusnya, C kuadrat titik A kuadrat tambah B kuadrat. C itu tadi yang angkanya paling gede. Angka yang paling gede itu angka 10 ya. 10 dikuadratin, titik yang paling gede lagi berarti angka 8 baru angka 5. 10 kuadrat itu adalah 100, 8 kuadrat itu 64 ditambah 5 kuadrat itu 25. 64 sama 25 itu adalah 89. 100 sama 89. 100 itu kan lebih gede ya. Nah, kalau lebih gede kan tandanya begini nih. 100 lebih besar dari 89. Kalau begini berarti dia termasuk ke segitiga tumpul. Nah, contoh nomor 2, di sini ada 789. Sama pakai rumus yang ini, C kuadrat sama A kuadrat tambah B kuadrat. C itu yang paling besar yaitu 9. Terus yang paling besar lagi berarti angka 8 baru angka 7. 9 kuadrat itu 81. 8 kuadrat itu 64 ditambah 7 kuadrat itu 49. 64 tambah 49 itu 113. Di sini 81 sama 113. 81 kan lebih kecil nih daripada 113. Maka tandanya begini, lebih kecil. Kalau lebih kecil, nah lebih kecil berarti termasuk ke segitiga yang lancip. Sehingga nomor 2 termasuk segitiga lancip.